Salam gaspol. Yo bro and sis, balik lagi sama gue Umar di channel Yesing View. Bro, maaf ya, gue baru upload lagi karena gue udah libur 2 hari. Nah, kalian pasti penasaran nih kenapa gue libur 2 hari. But anyway, kita akan bahas update lagi seputar MotoGP, yaitu kita kembali lagi ke segmen Apex Insider. Tempatnya lo update paling fresh seputar dunia MotoGP. Nah, kali ini kita bakal bahas Marc Marquez yang ngamuk di tes pramusim Buriram 2025 ini. Nah, gimana enggak? Doi jadi yang paling tercepat dan bikin Ducati mulai was-was. Apakah ini pertanda Marquez bakal comeback gila-gilaan di musim 2025? Nah, stay tune, kita akan kupas tuntas di channel Racing View ini. Kita kopling dulu. Oke, jadi gini bro, tes pramusim di Buriram, Thailand kemarin jadi ajang pembuktian kuat buat banyak pembalap. Tapi yang paling mencolok tentu aja Marc Marquez. Dari hari pertama dia udah nunjukin taringnya dan dia udah ngebuktiin bahwa dia masih punya jiwa juara dunia dia. Dengan catatan waktu 1 menit 28,855 detik, itu satu-satunya waktu yang tembus di angka 1 menit 24 detik. Bro, bahkan cuma beda tipis sama rekor lap milik Pecco Bagnaia yang 1 menit 28,700 detik saat kualifikasi GP Thailand musim lalu. Nah, ini Ducati mulai deg-degan nih melihat kedua pembalap mereka, melihat performa Marc Marquez yang makin menggila di sirkuit yang udah nyaman sama Ducati Desmosedici GP25-nya. Pastinya Ducati ya juga mulai was-was lah, ada perseteruan atau pertikaian antara Pecco Bagnaia dengan Marc Marquez. Apalagi mereka baru aja mutusin buat pakai spek mesin 2025-nya untuk musim ini, pakai spek paling baru. Nah, dengan beberapa update di elektronik dan suspensinya di GP25 yang bikin Marc Marquez makin nyaman dengan tentu saja dengan motornya, keputusan ini diambil setelah pertimbangan yang matang, mengingat musim 2024 itu udah terbukti kompetitifnya Ducati di musim itu, bahkan head to head dengan peramaknya mereka di musim 2024 yang lalu. Tapi dengan Marc Marquez yang makin kenceng, apakah keputusan ini bakal cukup buat Ducati itu bergembira ria dengan mesin dan upgrade yang mereka miliki di GP25 ini? Nah, Honda itu kalau kita ngomongin ya, kalau kita bandingin Alex Marquez yang sekarang itu tetap berada di Gresini Racing, itu juga nggak kalah cepat bro. Dia tuh berhasil nangkring di posisi kedua dengan Desmosedici GP24. Kalian tahu sendiri kan, Gresini Racing itu dapat apa istilahnya ya? Kayak dapat lungsurannya. Kalau bahasa Jawa tuh lungsuran atau bekas mesin Ducati musim lalu, yaitu Desmosedici GP24. Nah, ini nunjukin kalau motor Ducati itu emang masih kompetitif. Tapi dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing yang juga tampil impresif gantiin Jorge Martin yang udah gue bahas di video sebelumnya, kalian bisa tonton di Apex Insider 2. Nah, gue tampilin videonya di sini. Nah, itu juga bisa tampil impresif di posisi ketiga di hari kedua tes pramusim Buriram. Nah, persaingan musim ini menurut gue bakal seru banget. Ini bakalan seru. Aprilia dan Ducati udah sama-sama kenceng. Nah, dari hasil tes ini kelihatan banget kalau Marquez udah nemu ritmenya lagi. Nah, di sini udah mulai nemu ritmenya lagi. Dan bahkan kalau gue bilang ya, sebelum musim 2025 ini dimulai, Marquez udah nemu ritmenya lagi bahkan di Desmosedici GP23. Desmosedici GP23 itu udah beda spek loh bro sama GP24. Kalian bisa lihat sendiri, itu Pecco Bagnaia mengendarai GP24 sama Marquez mengendarai GP23 di Gresini Racing-nya itu berbeda. Dan bahkan Marquez udah nemu ritmenya sejak GP23. Bayangin loh bro, sejak GP23, apalagi GP25 ini dia udah nemu ritmenya di awal.
itu bakalan, wah ini bakal peta persaingan untuk 2025 bakal panas lagi. Nah, dengan motor yang kompetitif ini dan semangatnya yang masih membara sebagai pemegang juara dunia dan belum menuntaskan apa istilahnya ya, rekornya untuk menembus juara dunia Valentino Rossi, dia siap ngasih perlawanan sengit di musim 2025 ini. Nah, tapi jangan lupakan juga pembalap-pembalap yang lain ya, kayak Marco Bezzecchi dan Pedro Acosta, sang wonderkid itu yang juga tampil kuat. Nah, musim ini bakal jadi salah satu musim MotoGP yang paling seru bro dalam sejarah. Nah, menurut lu gimana bro? Apakah Marquez bakal nguasain musim 2025 ini atau justru bakal ada kejutan dari pembalap lain? Nah, kalau lo mau tahu selengkapnya, gue bakal bacain ini berita dari MotoGP-nya langsung. Ini gue langsung bacain ya. Rider 93 melaju sendirian di dalam waktu 1 menit 28 detik. Ini Rider 93 maksudnya ya Marc Marquez itu ya. Pabrikan Borgo Panigale putuskan spek mesin dan makin ketatnya catatan waktu dalam hari kedua pengujian. Nah, gue bacain singkat aja di sini. Nah, posisi teratas hari pertama dan kedua itu dipegang Marc Marquez semua, disapu bersih semua. Posisi pertama di hari kedua dan di hari pertama itu dibabat semua sama Marc Marquez di Ducati Lenovo timnya. Mereka maksudnya Marquez di sini sapu bersih di tes pramusim Buriram dengan catatan waktu yang udah gue sebutin tadi, yaitu 1 menit 28,855 detik dan satu-satunya yang menembus 1 menit 28 detik di hari pertama dan hari kedua itu. Nah, terpaut tipis dari rekornya milik teman setimnya yaitu Pecco Bagnaia yang mampu membubuhkan 1 menit 28,700 detik saat kualifikasi GP Thailand musim lalu. Nah, adapun ini juga mengakhiri pengujian di urutan kelima pada motornya Marco Bezzecchi juga. Nah, balik lagi ke keputusan Ducati. David Tardozzi mengonfirmasi bahwa satu-satunya komponen 2025 yang akan dipasang pada motor Desmosedici GP untuk putaran pembukanya itu adalah pembaruan elektronik dan suspensi. Ini berarti squad Bologna ini memutuskan bahwa tetap pakai mesin yang spek sasisnya GP24. Jadi tetap pakai sasis spek GP24, tapi mereka pakai elektronik dan suspensi baru punyanya GP25. Nah, setidaknya sampai musim berjalan atau seiring musimnya berjalan, nanti seiring musim berjalan upgrade GP25 bakal dipasang satu-satu. Nah, setidaknya untuk saat ini perihal mesinnya juga berarti masuk dalam pembekuan mesin hingga akhir 2026. Karena seperti yang kalian udah tahu ya, dan banyak berseliaran rumor di channel-channel yang lain yang udah kalian bahas, itu bakalan ada perubahan regulasi besar-besaran di 2027 mendatang. Nah, Desmosedici GP24 ini memang udah terbukti memang motor yang kompetitif dari musim lalu, dan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat Pecco Bagnaia menggunakan GP24 itu sangat dominan sekali, bahkan head to head dengan prima peramaknya milik Jorge Martin. Nah, itu ditunjukkan dengan keberhasilannya Alex Marquez di tim Gresini Racing untuk menempati posisi kedua dalam tes Buriram. Ini berarti bukti bahwa Desmosedici GP24 itu dominan sekali musim lalu, sampai-sampai di tim Gresini Racing itu dapat lungsuran, itu masih tercepat posisi kedua. Ini bahkan bisa diperhitungkan di track yang berbeda itu membuat gebrakan di tes Sepang pekan lalunya. Nah, di sini pasti kalian mikir nih, potensialnya GP24 ini bahkan sampai musim berikutnya. Nah, ini yang bikin musim MotoGP 2025 ini makin menyenangkan bagi gue dan fans-fans kalian semua. Nah, di sini gue bacain singkat aja di sini. Nah, di sini Marco Bezzecchi juga dapat urutan ketiga yang tampil mengesankan serial atasnya dengan RSGP, karena di sini nggak ada Jorge Martin ya, karena Jorge Martin absen yang udah gue bahas di video selanjutnya, di video sebelumnya. Nah, di sini Pedro Acosta juga mencatatkan waktu yang bagus di KTM Factory Racing-nya di 1 menit 29,133 detik. Ini rider dengan nomor 37 ini juga nampaknya lebih unggul ketimbang tandem anyarnya Brad Binder yang saat ini menghuni posisi ke-12 di tes pramusim Buriram ini. Nah, apakah mungkin menurut lo Marquez ini bakal menguasai musim 2025? Dan yang paling skenario terbaiknya bagi kalian fans Marquez juara dunia pecah telur musim ini, atau justru bakal ada kejutan dari pembalap-pembalap lain atau dari rival terberatnya yaitu Pecco Bagnaia?
drop pendapat lo di kolom komentar. Nah, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, notifikasinya, biar lo gak ketinggalan seputar update seru dari Apex Insider. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan salam gaspol.